Ketika itu, R sedang di rumah sendirian, sedangkan orang tuanya dinas di luar kota. Tiba-tiba ada pemadaman listrik di desanya. R yang seorang anak tunggal tentunya tidak takut akan hal kegelapan. Si R pun bergegas ingin menaruh lilin tersebut di ruang keluarga. Tanpa sengaja kakinya tersandung meja sehingga menyebabkan lilin itu terjatuh dan mengenai gorden yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ketika si R membaca buku, dia menyadari bahwa kepulan asap yang begitu tebal di dalam rumahnya. Dia pun bergegas mengambil kain yang direndam air untuk dijadikan penutup hidung. Di situ dia menyadari bahwa sebagian rumahnya telah hangus terbakar si jago merah. Dia pun bergegas keluar rumah untuk meminta pertolongan. Sejak kejadian kebakaran tersebut, si R pun merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Dia pun selalu terbayang-bayang akan hal kemarin yang disebabkan oleh ulahnya sendiri. Walaupun itu adalah ketidaksengajaan, tetapi dia terus-menerus dihantui perasaan bersalahnya. Sejak saat itu juga, dia pun membatasi diri terhadap kehidupan sosialnya. Akhirnya, si R pun memutuskan untuk melakukan konseling. Apa sih konseling itu? Konseling adalah intervensi psikolog untuk membantu individu mengatasi masalah serta melatih kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, ternyata gejala yang dialami si R tersebut termasuk dalam gejala trauma intrusion. Apa sih trauma intrusion itu? Trauma intrusion adalah suatu kondisi yang mencerminkan serta melekatnya memori kejadian yang menyebabkan trauma baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Dalam sesi konseling ini menggunakan metode CBT. Alasan kami memilih menggunakan metode CBT karena dalam mengidentifikasi permasalahan klien tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 12-16 minggu dengan tujuan untuk mengubah perilaku negatif menjadi positif yang dapat diterapkan ke dalam perilaku klien. Nah, di sini konselor dan konseli bersepakat untuk alih tangan dan melangsungkan sesi konseling yang kedua. Dalam sesi konseling yang kedua ini diadakan dengan tujuan untuk mengevaluasi mengenai perubahan yang dialami pada diri klien tersebut setelah menerapkan metode CBT. Nah, dalam evaluasi tersebut, klien sudah merasakan bahwa dirinya lebih baik, tetapi klien tersebut masih merasakan emosi-emosi negatif yang belum tersalurkan. Dalam sesi penyembuhan trauma ini, konselor mengajak klien tersebut melakukan terapi EFT tap dengan melakukan tapping point atau titik ketukan yang mana kita memiliki 12 median di tubuh kita. Dengan melakukan tapping point atau titik ketukan sambil mengucapkan manifestasi dan afirmasi kita, di mana dengan tujuan bisa mengaktifasi aliran energi kita. Bisa dilihat di atas bagaimana penggunaan terapi EFT tap dan 12 median titik yang kita miliki di tubuh kita. Dengan melakukan beberapa kali terapi tersebut, dia bisa merasakan jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga sekarang dia dapat beradaptasi di lingkungan sosialnya.